Itu semua wujud. Bukan itu yang membuat kita terhijab dari Allah. Sebab Allah itu adalah maha dekat dan kita tidak pernah berpisah. Tidak pernah berpisah dalam suasana apapun. Ketika kita berbuat maksiat sekalipun tidak pernah berpisah Allah Ta'ala. Apalagi pada saat kita sakit tidak pernah Dia berpisah dengan kita. Makanya katakan pada As-Sahbu itu, yaitu seorang teman yang tak pernah meninggalkan kita. Makanya di dalam ayat-ayat pelajaran tasawuf itu akan dipelajari nanti ada qulub asyarah ma'as-sayyidin ladzi la yufarriquna. Bagaimana cara kita cara kita untuk beradab kepada sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita itu bagaimana? Ternyata syariat itu yang kita lakukan. Ternyata melakukan syariat itu secara sempurna. Itu namanya tidak pernah kita berpisah dengan teman yang tidak pernah mau berpisah dengan kita dalam suasana apapun. Maka ketika kita menyimpang daripada syariat, berarti kenapa kita menyimpang? Kita didominasi oleh nafsu kita. Kenapa? Karena kita gaflah. Karena kita gaflah, pada saat itulah kita terhijab dengan gaflah kita sendiri. Rasul bersabda dalam hadis qudsi mengatakan apa? Allah mengatakan ana jalitu man dzakarani. Saya yang jadi teman duduk orang yang ingat kepada saya. Berarti kita gaflah. Bukan Allah yang berpisah, tapi kita yang diusir oleh Allah. Bukan Allah yang berpisah dengan kita, tapi kita diusir oleh Allah. Gara-gara apa? Gaflah itu. Nah, justru yang maujud ini tidak pernah bisa mendidik kita, yang memisahkan antara kita dengan Allah. Karena Allah tidak pernah mau berpisah dengan kita. Masa makhluk yang kotor ini bisa mendidik Allah yang maha kuasa, yang maha sempurna dengan kita? Kita dijadikannya menjadi hambanya makhluk yang termulia. Lakat karamah bani Adam. Nah, tapi kemuliaan daripada yang diberikan oleh Allah ini bisa menjadi bertambah semakin mulia. Inna akramakum indallahi atqakum, bisa menjadi kurang, bahkan menjadi hilang kemuliaan itu, menjadi asfala safilin, jadi sangat kurang. Kenapa? Karena kita tidak sanggup untuk menjadikan yang maujud ini menjadi alat, menjadi kuda kita. Akhirnya kitalah yang dijadikan alat oleh yang maujud ini. Kitalah yang ditunggang oleh yang maujud ini. Kita yang ditunggang, diperbudak oleh yang maujud ini. Kita tidak menjadikan diri kita diperbudak oleh Allah. Justru kita diperbudak oleh yang maujud. Akhirnya kita terhijab, tidak bisa usul kepada Allah, walaupun Allah maha dekat dengan kita. Taqaddama alla mawjuda siwallah, telah lewat keterangan bahwa tidak ada yang ada selain daripada Allah Ta'ala. Alam tahqiq atas sebenar-benarnya, wa anna wujuda ma siwahu, dan bahwa keberadaan apa yang daripada Allah innama huwa wahmun mujarradun, hanya saja dia persangkaan semata-mata. Kita menyangka dia ada. Nah, di sini bahasanya ahli marifat. Kalau syariat seperti tadi itu, syariat mengakuinya ada. Bahkan kita sampai ada namanya ihyaul mawat. Kita islamisasi kepada alam, kita islamisasi kepada udara, kita islamkan air, kita islamkan pohon kayu. Padahal semua sudah Islam. Artinya apa? Memanfaatkan semua yang ada ini untuk menjadi alat kita untuk bisa usul kepada Allah. Fala hajibalaka anillah, maka tidak ada yang bisa mendidik akan bagi engkau daripada Allah Ta'ala illa tawahum, kecuali persangkaan wujudi ma siwahu, persangkaan adanya apa yang lain daripada Allah. Tidak ada yang lainnya, persangkaan itu saja. Jadi kalau begitu apa? Kalau begitu dunia ini tidak bisa menghijab kita dari Allah, tidak bisa. Karena apa? Dunia ini hanya bayang-bayang. Dunia ini ya jadi bayang-bayang, tidak bisa menghijab kita. Yang menghijab kita persangkaan, katanya, persangkaan.
yang menyangka bahwa ini ada. Makanya di dalam ilmu arifat itu pertama mengaku, yang kedua merasa, gitu, yang kedua merasa, yang ketiga adalah memandang. Jangan mengakui kita ini ada, sebagaimana jangan kita mengakui yang maujud ini ada. Jangan merasa bahwa diri kita ini ada, sebagaimana kita tidak boleh merasa bahwa yang maujud ini ada. Jangan melihat bahwa diri kita ini ada, sebagaimana jangan melihat yang maujud ini ada. Jangan melihat, walaupun kita lihat, maka itulah yang namanya kita sudah fana. Memang pertama dari itu ya, mengaku, merasa, melihat, mengetahui dan melihat. Nah, mulai dari itu. Tapi pada saat-saat ini kita bisa saja seperti ini, artinya tidak mengakui alam ini ada, tidak merasa ini ada, alam ini ada, tidak mengetahui alam ini ada, tidak memandang alam ini ada. Tetapi masih kita bergantung kepada alam ini. Buktinya kalau kita hilang uang 10.000, ibu-ibu apalagi sudah dibawa untuk beli terasi, tiba-tiba hilang. Kalau tidak jumpaan, tetap dipikirkan. Tapi kalau sekarang sudah nggak usah. Itu fata morgana. Artinya masih berasa dalam diri kita. Kita belum bisa tenang hanya semata-mata karena Allah. Kita masih dipengaruhi oleh dunia ini baru kita tenang. Apalagi ibu-ibu betul karena tanggung jawabnya pada keluarga. Kalau tidak ada uang untuk beli beras, jangan heran kalau dia ngomel kesana kemari, sambil nyapu sambil ngomel, sambil pukul sambil ngomel. Jangan heran, tanggung jawab pada dunia, tanggung jawabnya pada keluarga. Nah, tapi itu jalan kita mengetahui, itulah makom kita. Tapi kalau nanti sudah apabila makomnya seperti Rabi'ah Adawiyah, diicat tembok saja tidak apa-apa, apalagi sekedar tidak dikasih uang. Kalau makom seperti Rabi'ah Adawiyah. Nah, orang yang kayak Rabi'ah Adawiyah itu sudah tidak pernah sedikit pun akan bergantung ketenangannya kepada maujud ini. Nah, itulah sebenarnya jalan kita untuk menilai diri kita setelah kita ketahui. Kita tahu dulu, kita tahu seperti ini. Jadi bagaimana sih caranya kita itu mengetahui diri kita masih terhijab oleh dunia? Yaitu adalah apabila kita masih tidak tenang bila kehilangan bagian daripada dunia. Nah, kalau sudah bisa kita hilang atau tidak hilang, sama saja di dalam hati kita tenang. Kenapa? Di dalam Al-Quran kata bahwa ala zikrillahi tatma'innul qulub. Itu cara kita untuk mulai diri kita. Jadi yang penting sekarang kita tahu dulu bagaimana kapan kita akan dikasih oleh Allah Ta'ala. Setelah kita berikhtiar, maka baru nanti kita tahu bahwa kita tidak terhalang oleh yang maujud ini untuk usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya adalah bukan yang maujud ini menjadi hijab penghalang kita untuk usul kepada Allah, tapi persangkaannya itu, menyangka yang ada ini. Nah, sekarang bagaimana untuk menghilangkan persangkaan ini yang sulit? Cara menghilangkan persangkaan, maka hilangkan yang empat ini. Hilang pengakuan, hilang perasaan, kemudian hilang pengetahuan, dan hilangkan pandangan. Jangan mengaku kita ini ada, sebagaimana kita tidak mengaku alam ini ada. Jangan merasa diri ini ada, sebagaimana kita tidak merasa alam ini ada. Jangan mengetahui kita ini ada, kemudian sebagaimana kita tidak mengetahui alam ini ada. Jangan memandang diri kita ini ada, sebagaimana kita tidak memandang
alam ini ada. Nah, untuk bisa mengetahui bahwa kita sudah begitu adalah apabila kita tidak bergantung lagi kepada alam ini, tidak bergantung lagi kepada keberadaan kita sendiri. Kita hanya bergantung kepada Allah. Apa yang bergantung itu? Kita tidak punya apa-apa kan? Apanya kita yang bergantung? Tidak ada, karena kita tidak punya apa-apa. Makanya kalau itu, maka ahli marifat mengatakan tidak ada yang menyembah dan tidak ada yang disembah. Selama kita masih mengakui ada yang menyembah dan ada disembah, berarti kita menunjukkan Allah. Ini kata ahli marifat. Kata ahli marifat, yaitu kenapa? Karena mereka mengatakan semua ini tidak ada. Maka ketika kita menyembah, karena kita tidak mengatakan bahwa diri kita menyembah, karena kita tidak punya apa-apa yang kita persembahkan, apanya kita yang kita menyembah. Karena kita tidak punya, tidak ada. Nah, itulah pandangan marifatnya. Tapi nantilah kita yang penting tahu dulu sekarang ya, kapan kita dikasih. Ya, mungkin satu bulan Ramadan nanti satu yang dikasih, bulan nanti satu yang dikasih, sampai betul-betul kita usul pada Allah, sehingga disitulah kita mati sebelum mati. Artinya mati sebelum dapat ajal. Nah itulah nanti mudah-mudahan bisa tamat yang 3 halaman ini di bulan Ramadan ini. Tapi tidak apa-apa kan ya, kalau kita ngomong banyak sekali. Karena sementara sementara lebih juga ini. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Apa itu tadi itu? Apabila kau memandang kepadanya dengan mata basirah, wujud zilal, akan adanya, oh ini dia dalam umpan yang mulai daripada wa iza kalau begitu wakad istaufa al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, sesungguhnya umpan juga ini. Kita supaya ini jangan satu ketinggalan satu huruf ya. Tadi katakan illa tawahuma wujudi masiwahu la gairu, tidak ada yang lainnya kan? Tidak ada yang lain daripada itu yang boleh kita hijab dari Allah. Wa tawahuma itu, sedangkan persangka itu batinatunnya batal. Fala hajibalaka anillahi ta'ala izat, maka tidak ada yang membimbing engkau bagi engkau daripada Allah Ta'ala kalau itu tidak ada kalau begitu kan. Waqad istawfal mu'allifu rahimahullah ta'ala, dan sungguhnya telah menyempurnakan oleh musannif dan merahmati Allah Subhanahu wa taala. Zikra jami'i itu menyebut anwa al-itibarat, yaitu macam-macam daripada ibarat. Hadal makna, pada makna ini, qabla hadza, sebelum ini, qala fi lataifil minan, telah berkata musannif dalam kitab Lataifil Minan, wasbahu syai'in biwujudil kainati, dan paling serupa sesuatu dengan adanya yang ada ini, idza nazarta ilaiha, apabila kamu memandang kepadanya, bi'ainil basirah, dengan mata basirah, mata hati, bukan dengan ainul basariyah. Ainul basariyah itu mata kepala. Wujudal zilal, adanya bayang-bayang, wazillu, dan bayang-bayang itu la mawjuda bi'tibari jami'i maratibil wujud, tidak ada sesungguhnya dengan dipandang daripada sudut pandang tingkatan-tingkatan wujud, tidak ada dia, bayang-bayang itu tidak ada. Walau maduma, tidak juga dianggap tidak ada. Ada tidak, kemudian tidak ada juga tidak. Dalam bahasa fikih kata-kata apa? Wujuduhu, keadaan, dan itu bahasa fikih. Bisa juga kita katakan seperti bahasanya marifat, bi'tibari jami'i maratibil adam, yaitu dengan dipandang kepada semua yang tidak ada. Artinya kita katakan ada, dia tidak ada sesungguhnya. Kemudian kita katakan tidak ada, dia ada, dipandang daripada tingkatan-tingkatan ketidakadaan. Wa idza sabatat zilliyatul athari, dan apabila tetap bayang-bayang pengaruh, lam tunsah khadiyatul muqtir, tidak bisa dinasah, tidak bisa dihilangkan akan ahadiyatul muqtir, keesaan yang memberikan bekas.
li'anna syai'a, artinya begini, tidak adanya bayangan tidak menandakan bahwa benda yang tidak punya bayangan itu tidak ada. Artinya tidak talazum antara bayangan dengan benda. Dalam arti, kalau kita berkata seperti kullu syai'nya, kullu mawjudin lahu dhillun, setiap yang mawjud ini pasti ada bayangannya. Tapi tidak bisa kita mengatakan kullu zillin lahu wujudun. Tidak semua, laisa kullu wujud mawjudin, laisa kullu zillin lahu wujudun. Tidak semua bayangan pas akan apa? Tidak semua bayangan terbalik berarti. Kullu zillin lahu wujudun. Artinya semua bayangan itu pasti punya wujud. Artinya wujud yang punya bayangan. Artinya setiap bayangan pasti ada yang punya bayangan. Tetapi tidak semua yang wujud ini berkendak kepada bayangan. Kalau kita mengatakan bahwa alam ini bayang-bayang Allah, masa? Alam ini kan makhluk. Alam ini makhluk diciptakan. Kemudian Allah itu khaliq, wajibul wujud. Sementara makhluk ini tidak wajibul wujud, tidak qadim, tidak azali, tidak juga baqa, kecuali apa yang ditakdirkan baqa. Ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wala ma'duma bi'tibari jami'i maratibil adab. Wa idza thabatat zilliyatul athari lam tunsah ahadun mu'tiri li anna syai'a innama yashfa'u bimithlihi. Karena bahwasanya suatu ini innama yashfa'u bimithlihi, hanya saja dia menjadi bidak dengan ada yang seumpamanya. Jadi bidak dengan seumpamanya. Ini artinya apa? Kita seorang diri akan menjadi berpasangan dengan bayangan kita. Itu kalau makhluk, ya setiap makhluk ada bayangan. Terus bayangan itu ada bayangan enggak? Bayangan itu ada bayangan enggak? Enggak ada. Bayangan itu ada yang punya bayangan, tapi bayangan sendiri tidak punya bayangan. Nah, digeret pemikiran-pemikiran ini ya, innama yashfa'u bimithlihi, hanya saja sesuatu itu makhluk maksudnya akan menjadi genap apabila dengan seseumpamanya. Kemudian wa yadumu ila syaklihi kadzalika, dan wayudamu, dan dikumpulkan kepada bentuknya kadzalika seperti itu juga. Man syahida kadzalika aidan man syahida, begitu juga orang yang menyaksikan zilliyatul athari, akan bayang-bayang suatu pengaruh, lam ta'ibhu anillahi, tidak akan bisa merdekakan dia daripada Allah Ta'ala. Fa'inna zilal astagfirullah, tidak akan menghijab dia daripada Allah Ta'ala. Fa'inna zilal asjar, maka sesungguhnya bayang-bayang daripada pohon kayu fil anhar, di lautan, apa di air, di kali maksudnya, seperti Sungai Barito, Sungai Kapuas ya, yang menjadi armada lalu lintas. Di pinggir-pinggirnya ada jurang, kemudian ada juga kayu-kayu besar. Kayu-kayu besar ini punya bayangan di dalam air, sehingga kapal yang melewat melihat ada bayangan kayu di dalam air itu. Lalu kapal ini terhalang, tidak berani jalan. Oh, salah-salah itu ada kayu besar di dalam air. Mana? Itu, lihat, bukan itu bayangan namanya. Jangan sampai terhalang oleh bayangan itu untuk melanjutkan perjalanan. Itu bayangan itu langgar saja. Coba kalau dilanggar nanti tidak akan ada pengaruhnya. Karena apa? Ini bayangan. Bayangan yang punya bayangan itu kayu itu. Kalau itu bisa dilanggar, hari itu kita langgar, pecah nanti kipasnya, patah kadang-kadang tiang daripada layarnya dan robek layar. Tapi kalau itu bayangan, jangan. Ini adalah caranya memberikan kita ilustrasi bahwa yang maujud ini adalah kalzilal, bagikan bayang-bayang. Tidak bisa dia menghijab kita dengan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Abadi, yang selalu menyertai kita.
Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, fa inna dhilal al-asjari fil anhar la ta'uqus sukuna, maka sesungguhnya bayang-bayang pohon kayu di dalam air sungai itu tidak akan bisa menghalangi itu si perahu anitisyari daripada berlayar. Tidak bisa itu bayangan. Wa min hahuna, dan dari sini yatabayyanu laka, menjadi jelaslah bagi engkau aidan, bagi engkau juga, annal hijaba laisa amran, bahwasanya dinding itu bukan perkaranya wujudian, sifatnya yang wujudi, bainaka wa bainallah, antara engkau dan antara Allah. Walau kana bainaka wa bainahu hijab, kalau ada di antara engkau dan di antara dia adalah hijab wujudi yang sifatnya wujudi, la lazima ayyakuna aqraba ilaika, niscaya ada hijab itu lebih dekat kepada engkau minhu dibanding dengan Allah. Walau saya aqraba minallah, dan ada sesuatu yang lebih dekat daripada Allah, tidak ada. Nah, ini bayangan, bayangan. Lalu bayangan itu ada bayangan yang dilihat oleh mata kepala, ada bayangan yang dilihat oleh ainul basirah. Yang dilihat oleh ainul basirah itu adalah bayangan-bayangan ya seperti kata pepatah orang tua kita, ketika kita ingin untuk melakukan sesuatu tapi ada bayang-bayang yang menjadi penghalang. Orang tua kita mengatakan, dendek takut si umbak masih lebali, dengan sasak ini, dendek takut si umbak lebali. Artinya jangan terhalang dengan adanya kekhawatiran untuk melakukan sesuatu. Bagaimana dengan kita? Kalau fakir qabla amal misalnya, berpikir ya berpikir boleh, tapi jangan khawatir. Yang namanya pikiran berbeda dengan khawatir. Sehingga kan diceritakan cerita orang cerita masyarakat ini. Ada satu keluarga lah, terdiri dari seorang bapak, seorang ibu, dua anak laki-laki. Dia bilang apa? Itu dulu pada waktu musim Cidomo, musim Dokar ya. Pokoknya besok kalau kita dapat uang, ini kita beli Cidomo deh. Kita beli Cidomo. Cidomo itu ya Cidomo dengan ada kudanya. Ya kudanya. Kemudian apa? Yang besar mengatakan, bapak nanti kalau bapak beli kuda, saya tukang cabut rumput. Terus kecil ini mengatakan apa? Saya tukang mandikan kuda. Yang besar mengatakan, jangan, kamu masih kecil, nanti kamu disepak sama kuda itu, kamu menjadi bocor, kepalamu menjadi pecah dengan tendangan kuda. Enggak, dibilang. Pokoknya jangan. Nah, pokoknya nanti bapak yang dia terus begejoh. Bapaknya juga begejoh dengan istrinya, dengan ibunya. Begejoh. Jangan beli kuda, nanti anak yang kecil ini kan dia resep itu, nanti ditendang sama kuda, anak ini mati, kita sulit untuk bikin anak lagi katanya. Terus yang besar, pokoknya saya cabut rumput, jangan nah, kalau kamu cabut nanti kau luka tanganmu, kamu kan masih kecil katanya, jangan pokoknya. Terus bapak, nanti kan bapak kalau dia cari rumput ke bakat itu ke selatan, banjir, tidak ada jembatan, kalau dibawa itu rumput pakai berenang, nanti kan bapak hanyut, tidak ada anu, sekarang dia rusak itu rebang itu hanyut sampai sekarang mati bapak, saya takut jadi janda katanya. Bekejoh 4 orang anggota keluarga ini, akhirnya tidak usahlah beli Cidomo kalau begitu, dan bilang tidak ada beli. Akhirnya panen tembakunya, uangnya disimpan sampai dalam waktu cukup lama, dibulat jadi bulat. Pepeng gaple itu ya, pepeng gaple itu bulat, nggak bisa dipakai lagi. Bank pada waktu tidak menerima, uangnya rusak, sudah ditukar lagi. Akhirnya sia-sia hasil panen tembakunya. Ini itu karena dia takut umbak balik tadi dengan apa? Ini anda pantas sebenarnya dia bini sugih, anda masih takut umbak balik takut kami. Nah, itu bayang-bayang yang namanya khawatir. Khawatir misalnya begini, banyak orang-orang ini takut mondokkan anaknya, takut jangan pondokkan anakmu. Nanti tidak bisa berkembang dia paling gandengnya bertabe kepada gurunya, tunduk-tunduk pada guru sambil tersesat dari jalan. Saya tidak suka lihat itu, pokoknya tidak saya pondokkan. Terus
Kalau gitu masukkan dia ke sekolah ini supaya nanti dia jadi pegawai bank. Saya tidak suka, saya tidak suka pokoknya masukkan anak di sekolah ini. Saya tidak suka dia jadi pegawai bank. Ayah dan ibu daripada ayah kita begitu. Yang ibu ingin melihat anak di pondok, yang bapak ingin melihat anaknya jadi pegawai bank di sekolah tempat ini. Akhirnya dua-duanya ngambul. Akhirnya tidak sekolah, tidak jadi, mondok juga tidak jadi, anak ini jadi penganggur, main game terus dia. Sampai mati anak ini main game. Itu sampai mati main game. Itu main game. Ada itu yang bercerita langsung orang tuanya. Ini gara-gara ibunya yang melarang saya mondokkan anak ini. Apa? Harusnya kan harus mengalah salah satu juga. Itu kekhawatiran ini seringkali jadi hijab yang membuat orang itu jadi terhijab. Sehingga demikian kekhawatiran ini bisa dia menjadi hijab berbeda dengan pikir. Maka kalau kita misalnya seperti tadi itu ingin husul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semua hijab harus disingkirkan, yaitu adalah pikir yang bisa juga menjadi hijab untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Karena nanti kita lihat pada berikutnya ya. Nah, kemudian apalagi contoh yang diberikan ini. Kemudian faraja'at hakikatul hijab, maka kembalilah hakikat daripada hijab ila tawahumil hijab, kepada persangkaan hijab itu sendiri. Fama hajabaka anillahi wujudu mawjudin ma'ahu, maka tidak ada yang menjauh engkau daripada Allah Ta'ala adanya yang mawjud bersamanya. Wadhalika, nah ini ada ilustrasi lagi. Karajulin bata fi makani, seperti seorang yang nah inilah yang kita seringkali terbuat oleh perasaan itu, perasaan yang tidak bisa kita jinakkan. Makanya saya beberapa kali mengatakan bahwa orang-orang tua kita yang bertapa itu ya, salah satu yang bisa kita ungkapkan almarhum Bapak Haji Abdul Hamid Midan. Ini kan beliau itu di akhir-akhirnya sangat rajin dan rajin. Dia pernah bertapa ini di Masjid Sile. Kemudian dia pindah suruh ambil di makam Sile. Akhirnya dia lihat di makam Sile itu ada 3 harimau dengan berbulu sangat halus, 3 ekor harimau. Dia lompat dari makam tersebut. Ternyata itu adalah penjelmaan daripada keris yang dia cari. Dia lompat, begitu dia keluar, dah hilang dia. Kerisnya tidak ada. Terus saya tanya, apa sebenarnya tujuan daripada papu-papu yang apa-apa itu? Dia ingin untuk menguji nyalinya, supaya dia tidak takut lagi kepada makhluk, supaya yang ditakuti hanyalah Allah. Itu sebenarnya tujuan dari dia. Dia uji nyalinya. Makanya musafir-musafir yang Jawa sekarang ini, baik yang laki maupun perempuan, yang diuji di pesantren tasawufnya sampai 15 tahun dia berjalan tanpa bawa uang, tanpa apa-apa, keliling Indonesia, paling tidak keliling Jawa sampai masuk di hutan Bantara, untuk menguji nyalinya supaya jangan dia takut pada makhluk, jangan takut lapar. Nah itulah sistem mereka dan istilah mereka sendiri mengatakan apa? Mengaji tanpa guru, berzikir tanpa tasbih. Mengaji tanpa guru, berzikir tanpa tasbih. Itu. Tidak ada bekalnya, tidak ada itu dan ini sampai 15 tahun. Nah kalau dia sudah sukses, kembali dia ke pondok 12 tahun. Dulu pernah bahkan ada yang ya, makin kita itu. Nah itu. Akhirnya beliau merasa takut karena ini, perasaan ini, karena tawahumun, yaitu karena adanya persangkaan akan sesuatu yang akan menyakiti dia, ragu-ragu karena memang begitu ya, apalagi anak-anak kita masih kecil, keluar rumah jangan, ada dulu sandikala namanya itu, kalau sudah suruh sering sandikala namanya, sandik dan kalian apa yang dimaksud sandikala itu, yaitu berburu itu betul orang yang disembunyikan sama boros ya, dia apa dipukulkan, dia kleong, dipukulkan, dia belek, keluar dia berburu.
Jadi kalau sudah sore ini sandikala, sebenarnya pada waktu itu maksudnya cara daripada orang-orang tua kita untuk menakuti kita agar masuk rumah ngaji, maghrib ngaji yang keluar lagi supaya rajin ngaji. Jadi kan takut. Itu cara metode untuk melatih anak-anak seperti yang saya bilang dulu itu, anak tepak dan anak kapak. Nah, coba ini yang penulis-penulis muda itu coba diteliti anak tepak dan anak kapak itu, jadikan itu buku. Nanti dia bedah anak tepak dan anak kapak, adakan penelitian, cari literasi, literaturnya dicari supaya kaya literasi. Kita lagi satu hikmah dulu ya supaya bisa lagi. Qala musannif rahimahullah ta'ala, laula zuhuruhu fi maknun bil maknunati. Kalau tidak ada penampakan Allah pada semua bil mukawwanati, pada alam ini. Ini coba. Kalau tidak ada penampakan Allah pada alam semesta ini, ma waqa'a 'alaiha wujudu ibsari, niscaya tidaklah jatuh atas alam semesta ini wujudu ibsari, adanya pandangan kita. Kalau kita maknakan makna literal, ya, kalau maknanya literal, lensa mata kita ini tidak akan bisa sampai kepada objek yang berupa objek apa yang kita lihat tanpa ada wujud Allah pada objek itu, tanpa ada kenyataan Allah pada objek itu. Nah ini misalnya itu wujudu ibsari, waqa'a wujudu ibsari, yaitu tidaklah mau ta'ala wujudu ibsari, tidaklah jatuh atasnya ada daripada kelihatan. Lau zaharat sifatuhu, sebaliknya kalau dia menampakkan sifatnya, kalau dia menampakkan sifatnya, sifat Allah, makhallat mukawwanatuhu, niscaya menjadi lenyaplah keberadaannya. Makhluk ini maksudnya. Jadi ini bukan keberadaan Allah, tapi adalah makhluk Allah ini akan lenyap. Kalau Allah menampakkan sifatnya, niscaya lenyaplah alam ini. Yang kita lihat berarti hakikat Allah saja. Ini berarti dua variabelnya. Pertama adalah kalau Allah itu tidak menampakkan akan penampakannya sifat zahirnya pada alam ini, maka kita tidak akan sampai kepada objek dan bisa melihat apa berupa wujud ini. Sebaliknya, kalau Allah menampakkan sifatnya, maka semuanya menjadi lenyap. Nah inilah yang dalam bahasa lainnya, Allah itu maha senyap dalam kenyataan dan Allah itu nyata dalam kesenyapan. Zuhurul haqqi ta'ala, nampaknya Allah ta'ala, min wara'i hijabil mukawwanat, dari belakang dinding alam ini, huwal ladzi aujaba zuhurha, dialah yang mewajibkan akan penampakannya, wa wuqu'ul ibsari alaiha, dan yang mewajibkan jatuhnya penglihatan atas itu alam. Walaula wujuduhu, kalau tidak ada wujudnya, kalau laula wujudu hijabiyatiha, kalau tidak ada wujud daripada dindingnya Allah, dindingnya alam ini, lam yaka 'alaiha absarun, tidaklah jatuh atas yang penglihatan, wala talasyak, dan niscaya akan berlumur, li wujudi tajalli, bagi adanya tajalli al-hakiki, tajalli yang hakiki itu, kama qala, sebagaimana kalau berkata, lau zaharat sifatuhu, jikalau nampak sifat-sifat Allah, id makhallat mukawwanatuhu, niscaya lenyaplah alamnya, alam Allah, alam yang dibikin alam Allah ini. Bal law lam yakun hunaka basar, tetapi bahkan law lam yakun hunaka basar, kalau tidak ada di sana penglihatan, wala ibsarun, dan tidak ada juga
tidak ada mata, wala ibsarun, dan tidak kelihatan, wala mubsirun, tidak ada orang yang melihat. Jadi mubsirun orangnya, kemudian basar alat untuk melihatnya, ibsarun proses penglihatannya. La tudrikul absar wa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Ini seperti yang sudah katakan ya, kembali saya ulangi, bahwa mengamalkan akan jantung daripada surat An'am ini 300 kali setiap malam, insyaallah akan membuat kita senantiasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dan kalau kita terus istiqomah, bisa saja nanti kita buka syafa. La tudrikul absar wa yudrikul absar wa latiful khabir. Itu sangat dahsyat maknanya. Surat An'am ini dari ayat pertama, kedua, ketiga dan jantungnya dan ayat terakhir itu mempunyai fadilah yang sangat banyak. Terutama sekali 3 ayat pertama, kemudian jantung ini, kemudian 10 ayat terakhir dari surat An'am, semua punya termasuk ayat fadilah. Kama jaa fil hadits, sebagaimana telah datang dalam sebuah hadis. Hijabuhun nar, hijabnya api neraka. Wa fi riwayatin an-nur, dapat hijabu an-nur, hijab jelas cahaya. Lau usifa anha, kalau dibukakan daripadanya, lahrakat sabahatu wajhi, niscaya akan terbakarlah sabahatu wajhi, yaitu bagian daripada aura wajahnya akan terbakar. Artinya lahrakat sabahatu wajhi kullasai, niscaya membakar oleh aura wajahnya itu kullasai, akan segala sesuatu adrakahu basaru, yang ditemukan oleh, yang didapatkan oleh basarnya. Artinya begini, basar kita, mata kita ini itu bisa menjadi yang disebut ain. Memang mata ini, kenapa dikatakan bahwa dosa kecil yang paling besar adalah apabila dosa kecil yang kita dapatkan dari pandangan. Jangan anggap remeh pandangan ini, walaupun hanya lensa yang terpancar dari kornea mata kita. Kornea mata kita ini bisa memandang secara tajam, bisa membuat orang mati hanya dengan satu kali tatapan pandangan mata itu. Maka orang-orang yang ahli ilmu air itu ya, ahli ilmu air, dia memiliki mantra-mantra, kalau ilmu sasak itu mantra-mantra yang mendidik matanya. Nah, kalau termasuk ini ain kita, mata kita itu, kalau dididik dia dengan itu, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir itu, maka kita didik ini penglihatan kita ini, mata kita ini, paling tidak adalah untuk bisa melihat yang benar itu adalah benar, yang batil itu adalah batil. Coba bayangkan, dulu ada orang-orang kita dikatakan punya senjerit macan. Senjerit macan itu artinya apa? Bagaimanapun kaumnya orang, kalau ditatap oleh orang tua ini, maka menjadi apa? Menjadi mentah, menjadi tawar kesaktiannya kaumnya. Kalau hanya sekali dipandang, dia langsung menggigil, mengeluarkan keringat dingin, kemudian sampai kepada tidak bertenaga lagi, hanya dengan pandangan mata. Itu pandangan mata mereka dilatih. Nah, sekarang yang menelitinya ini si Bawai dari Gunung. Dia yang meneliti mantra-mantra yang dipakai oleh papu-papu untuk mengobati anak-anak sakit, mengobati luka supaya cepat sembuh. Sedang diteliti, mantra-mantra dicatat semuanya, mantra-mantra itu. Dan karena dia kan S2-nya itu pengobatan alternatif, dia sekarang sedang akan bikin sebuah buku
yang berkegiatan itu, maka menteri-menteri itu ya, maka seperti yang sudah sebanyak 100 se bahasa Sasak itu mengandung mana? Mengandung kekuatan. Ya, sembungkem, senggerit, senggege, se itu sebanyak 180 banyak. Itu awalan se bahasa Sasak itu. Ada tokoh-tokoh muda Sasak yang mendalami hal itu. Tokoh-tokoh muda Sasak. Nah, termasuk nanti si bawah itu akan melahirkan sebuah buku yang berisi mentre-mentre Sasak, ilmu sejatinya orang Sasak. Makanya berkolaborasilah, ada 3 pulau ini, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Lombok, yang masuk dalam kategori Jabal. Jabal itu Jawa, Bali, Sasak. Maka berkumpul, kalau di Jawa itulah Jawa, Sunda, Wiwitan. Kemudian kalau ini Sasak adalah Sasaka Purwawisesa. Sasaka Purwawisesa. Sasaka Purwawisesa itu adalah ingin untuk menjadikan yang namanya adat bersendi syarat, istilah orang Aceh, adat bersendi syarat, supaya adat merupakan kearifan lokal orang-orang tua kita, adalah kita padukan jadikan syarat, mana yang perlu dilestarikan sesuai dengan syarat, mana yang perlu diperbaiki, sehingga dengan demikian tidak secara gampang kita menyesatkan adat atau tidak memuja-muja adat, tidak menggambarkan adat, tetapi kita ingin untuk apa? Menjadikan agama ini menjadi adat kebiasaan. Artinya supaya semua umat Islam menjadikan ajaran syariat Islam ini menjadi adatnya, dari kebiasaannya. Bukan berarti mengagamakan syariat. Bukan berarti mengagamakan syariat, tapi adalah mengadakan, artinya bukan berarti mengagamakan adatnya, tetapi kita ingin mewarnai adat itu dengan syariat. Makanya itu kan mana yang diharapkan tidak sesuai dengan adat, karena adat itu adalah sangat luhur. Itu dikatakan bahwa al-urfu mustahkamatun. Makanya ada kitab yang mungkin sedang dicek atau yang namanya Syafa'ul Mudrik, Syafa'ul Ma'rifah Bizaka'il Mudrikah. Nah, di situ cantumkan tentang apa itu adat, apa itu peradaban, apa itu uruf, itu ada di situ. Yang namanya Syafa'ul Ma'rifah Bizaka'il Mudrikah. Ada sekitar 250 halaman kitab itu. Ini adalah untuk kita jadikan sebagai salah satu, seperti tadi itu, bagaimana cara kita memberikan lokal kepada adat, dan supaya adat ini tidak disyirikkan oleh orang-orang yang tidak tahu adat. Karena bagaimanapun kearifan lokal ini harus kita selamatkan, karena dia merupakan warisan luhur kita. Mana yang pantas kita lestarikan, mana yang pantas kita perbaiki. Sehingga dengan demikian sekarang oleh tokoh adat Nusa Tenggara Barat, Cimol itu diharamkan. Cimol itu diharamkan karena dia bukan adat Sasak itu. Gendang belit ya. Dan dulu pernah di sini, siapa namanya teman-teman kalian yang pernah membahas tentang masalah rebana tawa-tawa itu? Kalau tidak salah Susnayan itu yang dari Benggala. Dia menerjemahkan tawa-tawa itu dengan tawa-tawa. Rebana itu daripada rabana. Sebagaimana hal itu, sehingga jadikan sebagai salah satu pewarnaan. Nah, ini nanti adalah yang dalam pembicaraan kita mengenai bahwa hakikat daripada musahabatu mal